mate lagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kakak di channel mate lagi. Ya, semoga keadaan sehat, tetap di rumah. Ya, kali ini saya akan membuat video tentang pembahasan soal-soal bangun ruang sisi datar. Nah, akan membahas 10 soal di sini ya. Jadi untuk membantu adik-adik untuk mengenal bentuk-bentuk soal yang ada di bangun ruang sisi datar ini, adik-adik bisa dapat menyimak video ini. Ya, semoga membantu adik-adik. Kita langsung saja. Ya, soal nomor 1. Pada balok ABCD EFGH. Di samping panjang AB-nya 9, luas ABCD 36 dan luas bidang ABFE 54. Tentukan volume balok. Oke, kita mulai dengan menuliskan informasi yang ada di soal. AB katanya 9. Oke. Terus luas ABCD yang di bawah ya adik ya, yang di bawah. Iya. Ini luasnya katanya yaitu 36 cm. Nah, yang berikut luas ABFE. Nah, ini bisa kita buat jadi ADGH ya, HDCG. Kenapa? Karena luas mereka sama, ini dengan ini sama luasnya dengan yang di belakang. Bisa ya? Oke, kita arsir aja yang di belakang biar lebih jelas ya. Nah, inilah luas ini berapa? Luasnya itu 54 cm. Oke. Nah, sekarang kan kita disuruh mencari volume balok nih. Oke, pertama kita tulis dulu rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? Panjangnya sudah ada 9 kali lebarnya. Nah, dari mana lebarnya tidak ada ya? Dari sini bisa kita lihat nih. Kita bisa temukan lebar ini lebar kita bisa temukan karena luas ini dikasih tahu, maka panjang AD dapat kita cari. Berarti 36 sama dengan 9 kali lebar. Karena persegi panjang ya, maka lebar sama dengan 36 per 9, yaitu 4. Maka dapat 4, tinggal masukkan ke sini 4. Iya. Langsung tingginya tadi apa? Ini yang tinggi. Oke, bisa kita cari dengan cara yang sama. Di sini kan yang terlibat di sisi DCGH ini adalah panjang dan tinggi ya. Maka bisa kita hitung 54 sama dengan panjang dikali tinggi ya, kali tinggi. Berapa panjangnya? 9 kali tinggi 54. Nah, bisa kita cari tinggi sama dengan 54 dibagi 9, maka tinggi sama dengan 6. Oke, gampangnya ada ya. Nah, masukkan ke sini 6. Oke, sekarang kita kalikan 9 kali 4 kali 6 itu berapa? 216 cm pangkat 3. Oke, gampangnya ada ya. Nampaknya aja rumit ya. Oke, lanjut ke model soal yang berikut. Nah, di sini berbentuk perbandingan. Perbandingan panjang lebar dan tinggi dari balok adalah 5:3:2. Jika volume balok 810 cm pangkat 3, maka berapa luas permukaannya katanya. Nah, ini gampang adik-adik. Jangan langsung bingung ketika ada perbandingan. Nah, kalau ada perbandingan, karena yang ditanya juga volume, langsung aja pertama kita lihat dulu, kita tuliskan dulu rumus volume, yaitu panjang kali lebar dan kali tinggi. Oke, sekarang kita lihat perbandingannya. Panjang katanya 5, lebar katanya 3, tinggi katanya 2. Karena ini berupa perbandingan, maka ada pembagi persekutuannya, yaitu tambahkan aja ini X karena belum tahu kita berapa. Ya. Oke. Berarti kita masukkan aja sini Dede. Panjangnya berapa? 5X. Ya kan? Terus lebarnya 3X. Tingginya 2X. Di sini kita tahu volumenya 810 dari soal ya. Oke, 810 sama dengan 5 kali 3, 15 kali 2, 30.
30. Nah, X kali X kali X menjadi, karena 3 kali X pangkat 3. Maka di sini X pangkat 3 sama dengan 810 dibagi 30. Ya, X pangkat 3 sama dengan 27. Ya, ini masih pangkat 3 deh ya. Ubah ke pangkat 3 juga, atau bisa ditulis dengan gini. 27 ini pangkat 3. Nah, sesuaikan yang di dalam ini pangkat 3. Bisa nggak? Bisa. Yaitu 3 pangkat 3 sama dengan X pangkat 3. Coret pangkat 3 nya semua, coret juga ini, maka diperoleh X sama dengan 3. Nah, sekarang bisa kita tahu nih, karena X nya 3, ini 5 kali 3 sama dengan 15. Berarti panjang sebenarnya adalah 15. Ini 3 kali 3 sama dengan 9. Sebenarnya 9. 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Nah, di sini sudah tahu kita nih ukuran sebenarnya. Maka tinggal mencari luas permukaan. Luas permukaan apa? 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi, ya. Oke, masukkan aja angka-angkanya deh ya. Panjangnya berapa? 15 kali 9 tambah 15 kali 6 tambah 9 kali 6. Oke, kita bisa ketikkan satu-satu ya. Ini menjadi 135, ini 90, ini 54. Oke, kita jumlahkan satu-satu juga. Ini 200. Bisa kita jumlahkan biar lebih gampang. Kita jumlahkan ini ke sini dulu, yaitu 225 tambah 54. Oke, langsung 2 kali ini udah bisa dijumlahkan ya. 279 kali 2 hasilnya berapa? 558 ya, cm pangkat 2. Oke, paham ya? Nah, di sini pilihannya tidak ada ya, berarti jawabannya di E, yaitu 558 cm. Paham ya adik-adik ya? Iya. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Sebuah balok berukuran panjang 12 cm, terus lebarnya 9, dan panjang salah satu diagonal ruang. Diagonal ruang itu ini nih ya. Ini ke sini, dari sini ke sini ya. Iya. Terus 17. Volume balok adalah, oke, kita sarik volume balok. Sarik ya. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Apa panjangnya? Panjang sudah dikasih tahu adik-adik ya, 12. Ini panjang, jelas nih. Kali lebar 9, jelas nih. Nah, masalahnya tinggi belum ada. Ya, dari mana bisa kita tahu tingginya? Dari apa yang sudah diketahui ini, diagonal ruang. Masih ingat rumus diagonal ruang kan? Diagonal ruang balok adalah akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Oke, diagonal ruang sudah dikasih tahu, yaitu 17 sama dengan akar dari panjangnya berapa? Panjang 9 kuadrat. Lebarnya berapa? 12 ya. 12 kuadrat 9 kuadrat tambah T kuadrat. Oke, 17 sama dengan akar dari 144 ditambah 81 tambah T kuadrat. Ya, supaya sederhana, kita jumlahkan dulu yang dalam akar ya. Oke, ini 225 tambah T kuadrat. Nah, masalahnya di sini sering sekali kita kebingungan di sini ya. Nah, supaya lebih gampang, nah, untuk menghilangkan akar di sini Dek, kita kuadratkan. Nah, ketika dikuadratkan ini pun harus dikuadratkan ya, karena tanda sama dengan. Di sini hasil dari 289 hasil penguadratan ya. Ini hilangkan aja akarnya. Tinggal 225 tambah T pangkat 2. Ya. Jadi dari sini T pangkat 2 sama dengan 289 dikurang 225. Hasilnya adalah 64. Dari sini berarti kita tahu bahwa T sama dengan akar dari 64 sama dengan 8. Saya paham ya? Iya. Sekarang kita sudah tahu tinggi. Tinggal memasukkan tingginya. Berarti 12
kali 9 kali 8 sama dengan 12 kali 72. Oke, berapa 72 kali 12? Nggak lihat, pasti ini jawabannya. Karena 2 kali 2 4 kan, tidak ada yang 4 satuannya. Oke, berarti 864 cm pangkat 3. Gampang ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Panjang salah satu diagonal ruang kubus adalah 48 cm. Volume kubus tersebut adalah, nah, sekarang kita lihat. Di sini dikasih tahu adalah diagonal ruang. Bisa kita tahu bagaimana gambar diagonal ruangnya? Masih ingat ya, diagonal ruangnya itu seperti ini. Biar kakak kasih contoh nih ya. Ini oke. Inilah diagonal ruang ya, dari sini ke sini sama seperti balok tadi. Nah, kalau diagonal ruang di sini yaitu akar dari S kuadrat tambah S kuadrat tambah S kuadrat. Nah, diagonal ruang sama dengan akar dari 3S kuadrat. Nah, diagonal ruang bisa juga dihitung dengan begini, lihat ini. S-nya pangkat 2 kan, Dik? Sama dengan di sini. Berarti tinggal keluar aja S-nya. Akar 3. Akar 3-nya tidak boleh keluar karena tidak pangkat 2. Bisa ya? Jadi bisa kita tahu panjang sisinya tinggal S akar 2S-nya ya. Nah, di sini kan dikasih tahu berapa? Apa? Diagonal ruang sama dengan 48 akar ya. Nah, untuk mencari panjang sisinya, karena untuk mencari volume kubus kan kita harus tahu sisinya. Nah, untuk mencari sisinya bisa kita buat, karena ini 3 ya. Langsung aja diagonal ruang sama dengan akar dari 48, langsung aja bagi 3 di sini. Ya. Berarti diagonal ruang sama dengan ini bagi 3 kali 3 ya. Langsung aja gini. Berarti akar dari 16 kali 3. Pasti ini bisa kita buat ke dalam bentuk kuadrat, yaitu akar dari 4 kuadrat kali 3. Maka diagonal ruang sama dengan, karena ini pangkat 2 bisa keluar ya, 4 akar 3, ini nggak bisa. Maka dari sini disimpulkan panjang sisinya adalah 4 ya, sama dengan ini ya. Oke, kalau sudah tahu panjang sisi berarti kita bisa cari volumenya. Apa volumenya? S pangkat 3, yaitu 4 pangkat 3 sama dengan 64 cm pangkat 3. Jadi jawabannya adalah B. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Volume sebuah kubus sama dengan volume balok. Nah, ini sering kali keluar ya. Soal ini sering keluar, yaitu mengaitkan dengan bangun yang lain ya. Katanya di sini volume sebuah kubus sama dengan volume balok jika panjang diagonal ruang, nah seperti soal yang sebelumnya tadi, 27, panjang dan lebar balok 69, maka tinggi balok berapa? Oke, gini aja prinsipnya ya. Karena sama di sini katanya volume sebuah kubus sama dengan volume sebuah balok. Artinya di sini volume kubus sama dengan volume balok. Oke. Cuman di sini kan volume kubus belum tahu nih. Cuman yang dikasih tahu diagonal ruang. Nah, bisa kita cari panjang sisinya. Ini tadi kan rumusnya apa nih? S pangkat 3 sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, ya. Jadi di sini gampang aja. Langsung aja kita buat diagonal ruang sama dengan S akar 3, ya kan? Nah, akar 27 berarti akar 27 sama dengan S akar 3. Nah, ini kita buat dia ke bentuk ini, yaitu kita tinggal bagi 3 aja kan, yaitu 9 kali 3. Ini bisa kita ini kan, yaitu 3 pangkat 2 kali 3, ini masih dalam akar S akar 3. Oke, karena ini pangkat 2 tapi ini tidak, yang pangkat 2 keluar, 3 akar 3 sama dengan S akar 3. Coret akar 3-nya karena sama, S dengan 3. Oke, langsung aja. Berarti di sini 3 pangkat 3 sama dengan panjang sudah dikasih tahu ya, panjang balok ya, yaitu ini panjang balok. Ini 6 kali lebarnya 3 kali T yang kita cari ya. Berarti 27 kan, 27
sama dengan 18 kali T. Maka T-nya berapa? 27 per 18. Oke, bisa disederhanakan ya. T sama dengan sama-sama dibagi 9, ini 3 per 2, sama-sama dibagi 9 biar lebih jelas, yaitu 1,5 cm. Oke, gampangnya adik-adik ya. Iya, paham ya? Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Torkis membawa kawat mempunyai kawat 24 meter. Ia akan membuat kerangka balok 15 cm kali 12 cm dan kali 13 cm. Banyak kerangka balok yang dibuat adalah, nah ini bisa kita tahu di caranya, banyak kerangka dapat dicari dengan cara panjang kawat dibagi dengan keliling balok atau panjang rusuk total balok. Oke, untuk mencari ini, karena di sini satuannya cm kan, di sini satuannya meter, maka kita buat dulu, samakan dulu satuannya. Panjang kawatnya berapa? 24, berarti 2400 cm dibagi, nah keliling balok berapa? Keliling balok dapat dicari dengan 4 kali 15 ditambah 12 ditambah 13. Hasilnya 4 kali ini 25, 40. Iya, ini sama dengan 160 cm. Berarti bisa kita buat di sini dek, 160 cm. Coret aja cm-nya. Coret aja nolnya 1 di sini. Coret juga ini ke sini. Ini sama-sama dibagi 8 bisa. 8 ini 30 ya, 3. Ini dibagi 8 2. Berarti sisanya 30 dibagi 2. Oke. Berarti banyak kerangkanya adalah 15 kerangka. Iya, gampangnya adik-adik ya. Oke, jadi mudah. Jadi jangan langsung kita menganggap soal itu susah. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini terkait dengan prisma. Ya. Prisma adalah bangun ruang sisi datar ya. Iya. Jadi volume prisma yang alasnya segitiga sama kaki dengan panjang sisi kaki sama 13. Nih, panjang sisinya 13, panjang sisi yang lain 10. Berarti dia segitiga sama kaki ya. Berarti di sini ini panjangnya 13, ini panjangnya 13, ini panjangnya 10. Sementara tinggi prisma 15 ya. Nah, supaya kita tahu, karena yang ditanya volume ya. Volume rumusnya adalah kalau prisma yaitu luas alas kali tinggi prisma. Nah, apa rumus luas alas? Luas alas segitiga sama kaki ya. Berarti alas kali tinggi per 2 dikali tinggi tinggi prisma, tinggi prisma 15 ya. Oke, kita masukkan saja, A-nya berapa? 10 kali tinggi, karena tinggi daripada alas belum dikasih tahu ya. Oke, coba kita lihat. Nah, kita pisahkan dulu alasnya dulu ya. Kita pisahkan alasnya biar kita lebih gampang. Nah, di sini kan inilah alasnya nih. Ini 13. Ini pun 13. Oke, kita cari tingginya ini. Tingginya ini kan. Nah, ini tinggi dari alasnya. Jadi, kita harus ingat apa? Iya, Pitagoras ya. Ini di sini. Di sini 10, maka di sebelah sini 5, di sebelah sini 5. Ya. Berarti bisa kita tahu untuk mencari tinggi yang ini bisa kita lihat dengan cara kita hitung, yaitu tinggi sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan akar dari 169 dikurang 25 ya, sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Oke, tingginya dapat ya. Oke, tinggal masukkan saja ke rumus volume. Berarti 10 dikali 12 dibagi 2
kali 15. Kita coret aja nih ke sini ya. Ini 6. Berarti 10 dikali 6 dikali 15. Hasilnya 900 cm pangkat 3. Oke. Dapat jawabannya, yaitu B. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nomor 9. Limas yang alasnya belah ketupat dengan panjang sisi 13 cm dan panjang salah satu diagonalnya adalah 10 cm dan tinggi limas. Ini tinggi limas ya, Dek ya. Di sini ya 15. Oke. Yang ditanya volume. Nah, kembali kalau ditanya volume, kita tulis dulu volumenya. Apa itu volume? Yaitu luas alas kali tinggi limas dibagi 3. Oke. Alasnya tadi berbentuk belah ketupat. Ya, kita gambar aja di sini belah ketupat ya, biar lebih gampang. Ini belah ketupat nih. Nih. Nah, masih ingat ya sifat-sifat belah ketupat ya? Di sini katanya panjang sisinya 13. Oke. Sementara panjang salah satu diagonal, kita misalkan diagonalnya yang ini 10. Berarti kalau ini bagi 2, ini 55 ya. Oke, sekarang bisa kita temukan panjang diagonal yang lain. Nih, ini diagonal yang lain. Kita buat segitiga siku-siku kayak gini ya. Nah, ini 13, ini 5. Ini bisa kita cari berapa? Ini pasti 12. Dari mana? Yaitu T sama dengan akar dari 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. Pitagoras ya. Akar dari 144 sama dengan 12. Nah, sekarang kita masukkan saja langsung. Luas alas daripada belah ketupat yaitu D1 kali D2 per 2 kali, ini kita kurungkan aja karena satu bangun, kali tingginya yaitu 15 per 3. Nah, ini bisa kita coret ke sini deh ya. Ini 5 ya. Oke. Sekarang D-nya kita masukkan saja. Diagonal pertama tadi, ini diagonal pertama yaitu 5, ini diagonal kedua yaitu berapa? 24 karena di sini 12, di sini 12. Oke, masukkan yuk. Jadi di sini 10 dikali 24 per 2 dikali 5. Ini bisa kita coret langsung ke sini jadi 12, sama-sama dibagi 2. Berarti 120 dikali 5 hasilnya 600 cm pangkat 3. Oke, dapat jawabannya ya. Nah, ini jawabannya. Gampang ya adik-adik ya. Kita masuk ke soal berikut yang terakhir. Di sini masih mengenai limas. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi ya, ini beda dengan alas yang pertama tadi. Itu belah ketupat, di sini persegi. Dengan panjang sisinya 8 ya, baru kita tulis saja langsung sini. Ini sini 8, kebetulan ada gambarnya. Ini 8. Tinggi limas ini 3 ya. Maka luas seluruh limas, luas seluruh permukaannya ya, berapa katanya. Oke. Sekarang kita buat dulu rumus mencari luas permukaan limas, yaitu masih ingat ya, luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Oke. Nah, sekarang kita lihat alasnya. Alasnya berbentuk persegi. Kita masukkan rumusnya S kali S tambah. Nah, sisi tegaknya apakah keempat sisi tegak ini sama? Iya, sama karena alasnya sama-sama 8 ya. Nah, ini pun 8, berarti langsung aja kita cari 4 kali alas kali tinggi per 2 ya. Nah, masalahnya adalah untuk mencari luas sisi tegak kita harus tahu tingginya. Kita tidak boleh pakai tinggi limas, tapi yang kita pakai adalah tinggi sisi tegak. Ini ya, ini dia. Kita harus tahu ini ya. Tinggi sisi tegak dapat kita cari dengan kembali ke Pitagoras. Jadi Pitagoras itu penting ya adik-adik ya, karena itu akan berguna, banyak materi yang menggunakan itu nanti. Oke, sekarang kita lihat, kita cari dulu tinggi sisi tegaknya, siku-siku ya. Ini tinggi 3, berarti untuk mencari
Kita misalkan di sini T, di sini O, ya. Macam mencari TO, dapat dicari akar dari, ya, 3 kuadrat. Nah, ini kan sisi miring ini kan kalau di segitiga ini kan. Nah, lihat ya. Ini 3 kuadrat ditambah, karena mencari sisi miring itu ditambah ya deh ya. Nah, sekarang lihat ini, panjang ini berapa? Dari mana kita bisa tahu itu? Dari sini. Ini kan 8 nih. Berarti separuhnya adalah 4. Karena ini dibagi 2 nanti deh, 4 dan 4. Berarti 4 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 9 tambah 16 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Oke. Nah, tinggal memasukkan sekarang, yaitu alasnya 8 dikali 8 tambah 4 dikali alasnya tadi 8 dikali tingginya 5 per 2. Ini coret aja sini ya, ini 4. Oke, sama dengan 64 ditambah 4 kali 20. Berarti hasilnya ini adalah 64 ditambah 80, 144 cm kuadrat. Oke, gampang adek ya, ketemu jawabannya yaitu B. Kalau nggak B A, kalau nggak B A, gitu aja ya jawabannya deh ya. Oke, sekian video kakak hari ini. Jangan lupa ya, tetap ikuti video channel Mate lagi, agar karena masih banyak video pembelajaran yang menarik. Oke, terima kasih, semoga tetap sehat.